Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit. Semua tempat ini dulunya dipenuhi orang yang menjalani kehidupannya sendiri, ditinggalkan karena berbagai alasan. Sekarang tempat ini terlihat seperti kota hantu atau set film horor. Suasana misterius dari tempat-tempat ini membuat kita merasa takut, penasaran, dan senang pada saat bersamaan. Hanya mereka saja yang memiliki nyali besar yang berani mengunjungi tempat seperti ini. Berikut ini beberapa tempat yang dulunya luar biasa sekarang terbengkalai dan ditinggalkan begitu saja. Kota Beku Vorkutha. Dahulu, antara tahun 1930 sampai 1960, wilayah tersebut menjelma menjadi kamp pekerja paksa Uni Soviet. Para tahanan pemerintah dipaksa untuk menambang batu bara di Vorkutha. Sampai pada tahun-tahun terakhir kejayaan Uni Soviet, banyak imigran dalam negeri maupun Eropa Timur lainnya yang datang ke sana untuk mencari pekerjaan. Meskipun kecil, Vorkutha memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kini, Vorkutha tidak lebih dari sekedar kota hantu. Setelah Uni Soviet runtuh dan tambang batu bara mulai ditutup, wilayah tersebut tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi penduduknya, sehingga mereka berbondong-bondong pergi keluar daerah untuk mencari penghidupan baru. Perpindahan masyarakat setempat mencapai puncaknya pada tahun 2013 lalu. Tidak hanya disebabkan oleh lapangan kerja yang menurun, melainkan juga suhu ekstrim hampir sepanjang tahun yang mencapai minus 50 derajat Celcius. Pulau Kuching, Jepang. Tashirojima adalah pulau kecil berpenghuni di Isomaki, Miyagi, Jepang. Ini terletak di Samudra Pasifik di lepas pantai semenanjung Oshika, di sebelah barat Ajishima, dan sekarang memiliki populasi hanya 100 orang saja, yang sebagian besar berusia di atas 65 tahun. Tashirojima juga dikenal sebagai Pulau Kucing, karena secara harfiah merupakan surga kucing, di mana jumlah hewan melebihi populasi manusia dengan faktor sekitar 6:1. Dengan hampir tidak ada orang yang terlihat dan kucing berkeliaran di mana-mana, ini jelas merupakan salah satu tempat paling aneh yang hampir ditinggalkan. Di masa lalu, sebagian besar pulau ini digunakan untuk memelihara ulat sutra untuk tekstil. Untuk mengusir tikus dari ulat sutra mereka, penduduk lokal mulai membiakkan dan memelihara kucing. Kemudian, karena kepercayaan lokal yang kuat bahwa memelihara kucing akan membawa kejayaan dan keberuntungan, mereka membiarkan kucing berkembang biak di pulau ini. Pada tahun 2011, pulau tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah di beberapa daerah ketika tsunami Tohoku menghantam pantai Jepang. Meskipun populasi kucing tampak bertahan, orang-orang muda yang masih tinggal di sana mulai meninggalkan pulau tersebut. Akibatnya, pulau ini mulai kehilangan penghuninya. Hotel del Salto. Hotel del Salto merupakan bangunan hotel tua yang berada di San Antonio del Tequendama, Kolombia. Hotel berhantu ini dulunya memiliki masa lalu sebagai hotel mewah yang berdiri di samping air terjun Tequendama dengan pemandangan yang menakjubkan. Beberapa abad sebelum hotel ini dibangun, air terjun Tequendama menjadi tempat keputusan para budak yang mencoba melarikan diri dari penakluk Spanyol. Daripada dibunuh, diperkosa, dan menjadi budak, mereka memilih mengakhiri hidup mereka dengan melompat dari atas air terjun yang setinggi 515 kaki ini. Namun, pada tahun 1923, seorang arsitek bernama Carlos Arturo Tapias dengan nekat membangun rumahnya yang luas di sekitar air terjun mengerikan ini. Rumah itu kemudian diubah menjadi hotel, lalu sempat menjadi tempat para selebritas dan politisi kaya berpesta. Setelah tahun 1929 menjadi awal kegelapan hotel berhantu ini.
Air terjun di samping hotel pun masih digunakan sebagai tempat penduduk setempat yang depresi dan ingin menghilang dari kehidupan. Reputasi Hotel Del Salto menjadi lebih buruk. Kondisi hotel yang berada di samping air terjun juga membuat hotel lembab dan perlahan membuat bangunan membusuk hingga rusak. Kini, Hotel Del Salto yang kosong dan tertutup tumbuhan tak hanya menarik perhatian para pemburu hantu yang penasaran, tetapi juga menarik jiwa-jiwa yang hilang. Selama beberapa tahun, ada banyak laporan tentang orang sakit jiwa yang ditemukan tewas di dalam hotel. Lembah Pabrik Valle dei Mulini. Lembah Pabrik atau Valle dei Mulini adalah sekelompok bangunan bata yang ditinggalkan yang terletak di dasar lembah yang dalam di Sorrento, Italia. Selama lebih dari 600 tahun, pabrik-pabrik ini memasok tepung untuk Napoli dan daerah sekitarnya, menghasilkan lebih dari 1 juta gantang gandum setiap tahun. Lokasinya di sepanjang sungai Vernotico juga memberinya peran dalam menyimpan air selama periode kekeringan, menjadikannya sumber makanan yang penting di wilayah tersebut. Bahkan setelah gempa bumi besar yang disebabkan oleh letusan gunung berapi, pabrik-pabrik ini masih berdiri, hanya mengalami retakan pada fondasi batu bangunannya. Namun pada tahun 1940-an, pabrik tersebut benar-benar ditinggalkan karena penggilingan tepung dialihkan ke pabrik yang ada di dekatnya. Sejak itu, alam telah mengambil alih. Bangunan pabrik pun mulai ditutupi tumbuhan. Chernobyl. Chernobyl adalah sebuah kota mati di Ukraina yang ditinggalkan oleh penduduknya setelah adanya ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir pada 35 tahun yang lalu. Meski sudah menjadi kota mati selama lebih dari 35 tahun, Chernobyl masih menarik perhatian pemerintah Ukraina untuk sebuah proyek yang bisa mengubah kenangan menakutkan menjadi tujuan wisata dunia. Jika menilik sejarah kelam itu, insiden nuklir Chernobyl menjadi kenangan yang cukup menakutkan bagi warga Ukraina, yang akhirnya membuat Chernobyl berubah menjadi kota mati. Kini, PLTN dibiarkan terbengkalai begitu saja bersama bangunan-bangunan kota lantaran tingkat radiasi nuklirnya belum layak untuk kehidupan manusia.